tetap beriman. Halo, shalom anak-anak semua. Oke, sekarang adalah hari Jumat. Jadi saatnya kita akan beribadah bersama-sama. Untuk Jumat ini sangat spesial sekali anak-anak semua, karena hari ini kita akan dilayani oleh kakak kelas 6 ya, namanya Joel Benaya bersama timnya. Juga untuk pelayanan firman Tuhan hari ini Mr. Abdiel yang akan membawakannya. Tapi sebelum kita beribadah, kita akan bersama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu ya Tuhan, yang senantiasa tercurah untuk kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Pada pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan lagu Tiba Saatnya.
tiada sepertimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu melukiskan di dalam hatiku. Terjangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Rasakannya, ku bintangku bersinar oleh
ketemu lagi dengan Kak Abdiel. Selamat pagi, dan kita akan sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mulai renungan kita pada ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami menikmati kekuatan yang baru. Kemarin kami sudah menikmati belajar di rumah. Biarlah semangat kami untuk belajar masih terus menyala-nyala, karena kami tahu kami melakukannya untuk Engkau Tuhan, karena Engkau sudah mengaruniakan segalanya bagi kami. Ajar kami bertanggung jawab dengan kami belajar dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, menjelang Paskah ini, Kak Abdiel punya satu kisah yang Kak Abdiel yakin mungkin banyak di antara kita sudah tahu. Tapi Kak Abdiel ingin mengingat kembali apa yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang ini menjelang masa sengsara Yesus, karena apa yang dilakukannya ini sangat luar biasa. Kak Abdiel sendiri waktu merenungkan kembali, wah keren, itu baru anak Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Kita lihat sama-sama Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Yuk kita buka sama-sama Matius 26 ayat 6 sampai 13. Oke, sudah ketemu? Yuk dibuka dong Alkitabnya. Yuk dibuka. Ya, kita akan sama-sama baca. Kak Abdiel akan mengajak kita bersama-sama membaca dari Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Ayat 6, 1, 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, semoga sudah pada ingat ya, bahwa ternyata yang ingin Kak Abdiel sampaikan adalah kisah seorang perempuan yang mengurapi Yesus saat Yesus menjelang masuk ke rangkaian penderitaan sebelum akhirnya Yesus disalibkan, wafat, dan kemudian bangkit. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang salah satu peristiwa yang penting. Mengapa? Karena di ayat 13 tadi kita sudah baca bahwa Yesus sendiri berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa kok ini menjadi keren? Kenapa apa yang diberikan oleh wanita ini sebagai salah satu yang akan dikenang sepanjang masa? Bukan karena minyaknya mahal, bukan juga karena itu minyak wangi, bukan juga karena peristiwa itu membasuh kaki Yesus atau ada yang mencurahkannya. Kita lihat ya di sini ya. Perempuan itu datang kemudian mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, bukan karena itu, tapi karena apa? Nah, ini yang keren. Teman-teman, kita coba lihat bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sesuatu yang mengingat
akan saat ketika Yesus nanti akan dikubur. Dikatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sementara Yesus itu sudah berulang kali ngomong ke murid-muridnya, murid-muridku, nanti aku ini akan menderita, akan disalib, nggak ngomong disalibkan sih gitu ya, tapi akan menderita, sengsara, kemudian mati dan kemudian bangkit. Ada pemberitahuan yang Yesus lakukan berulang kali, kurang lebih sebanyak 4 kali Alkitab mencatat bahwa Yesus berulang kali mengatakan bahwa nanti aku ini akan meninggalkan kamu. Seolah-olah Yesus mempersiapkan para muridnya supaya jangan kecewa, jangan salah melihat bahwa Yesus yang dia banggakan, yang bisa membangkitkan orang mati, bisa memelekkan mata yang buta, membuat orang lumpuh berjalan, dan banyak mujizat lain, seolah-olah kalah karena dosa, seolah-olah kalah karena disalibkan. Yesus tidak kepingin murid-muridnya kecewa, karena itu Yesus selalu mengingatkan. Tetapi celakanya murid-muridnya tuh kayak nggak nganggep begitu loh. Jaga sembung naik ojek, gak nyambung rek. Sepertinya apa yang Yesus katakan bahwa nanti Yesus akan menderita, mati, kemudian akan bangkit, tapi kemudian akan meninggalkan para murid-muridnya, seolah-olah itu bukan sesuatu yang perlu didengarkan. Karena mungkin juga muridnya nggak percaya. Gimana sih? Bisa membangkitkan orang mati, masa Yesus sendiri mati? Yesus ini jagoan, mungkin seperti itu. Tetapi kita lihat di pasal 26 ini, ada seorang wanita yang mungkin tidak diperhitungkan. Ada seorang wanita yang betul-betul belajar mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kemungkinan ini adalah peristiwa yang mendekati masa-masa terakhir Yesus sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani. Orang ini memperhatikan dan dia ingin melakukan sesuatu buat Tuhan, yaitu dia ingin mempersembahkan yang terbaik yang dia punya untuk mengurapi Yesus. Dan benar banget, ternyata Yesus pun sangat senang. Kenapa? Karena Yesus katakan, apa yang dia lakukan adalah mempersiapkan penguburan. Mungkin pada waktu itu murid-muridnya juga bingung, penguburan apa sih? Yesus ini bercanda. Sama sih kalau mungkin kita juga dengar cerita orang tua kita mungkin ngomong, ya nanti kalau misalnya papa dan mama sudah dipanggil Tuhan, kita langsung ngomong, jangan ngomong gitu lah Pak. Mungkin seperti itu. Tetapi sebenarnya maksud Yesus bukan bicara masalah nanti kalau dipanggil kamu harus siap dan sebagainya, bukan bicara masalah itu. Yesus sedang mau menceritakan bahwa ada proses yang harus Yesus hadapi, dan ketika proses itu murid-muridnya diharap untuk tahu bahwa itulah kenapa Yesus harus ada ke dunia, karena dia sedang mempersembahkan hidupnya untuk setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, mempersiapkan hidupnya menjadi korban agar apa yang salah yang harus dihukumkan kepada kita ditanggung oleh Yesus yang tidak bersalah sama sekali. Rupanya yang lain gak mudeng, yang mudeng si perempuan ini. Begitu dia dengar itu, catat baik-baik teman-teman, memang betul apa yang dikatakan oleh murid-muridnya. Loh, Tuhan Yesus, kenapa kok minyak dibuang begitu aja? Kalau minyak ini dijual, dia pasti akan bisa menolong banyak orang. Nggak heran teman-teman, karena minyak ini harganya sangat mahal. Kemungkinan besar sekitar 300 dinar. Dan catat baik-baik, 300 dinar itu upah pada waktu itu sehari, upah orang kerja sehari itu 1 dinar. Jadi bayangin, perempuan ini menabung hampir setahun mungkin, atau ya setahun persis tabungannya. Dia belikan minyak, dia berikan kepada Yesus, dibuang begitu saja. Sepertinya dibuang begitu saja. Karena itu murid-muridnya pada protes. Loh Tuhan, ini kalau diberikan makanan, atau mungkin kalau sekarang ya, ini kalau dalam kondisi corona ini sangat berguna buat banyak orang. Sepertinya baik, tapi salah. Perempuan
perempuan ini telah melakukan yang terbaik. Sepertinya membuang-buang uang, tetapi inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dia memberikan bukan dari kelebihannya, dia memberikan seluruhnya karena dia tahu dia akan berpisah dengan Yesus. Nah, Kak Abdiel angkat kisah ini untuk mengingatkan kita. Sekarang kita akan memasuki masa-masa Minggu Suci, ketika Yesus mulai dari Minggu Palma masuk ke Yerusalem, terus kemudian perjamuan malam terakhir di Kamis Putih, menderita sengsara di Jumat Agung, mati di Sabtu Suci, dan akhirnya bangkit pada Minggu Paskah. Adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, dan bukan cuma sekedar peristiwa yang perlu kita ingat, tetapi kita perlu mempertanyakan ke diri kita sendiri. Kak Abdiel kepingin adik-adik teman-teman bertanya, aku ini sudah ngerti nggak kenapa kok Yesus mau mati buat aku? Aku sudah ngerti nggak kenapa sih kok Yesus bela-belain aku? Toh aku juga nggak minta dibela. Mari kita ingat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Perempuan ini menyadari dia akan berpisah dengan Yesus, maka dia memberikan yang terbaik. Dan hari ini kalau kita nanti akan memperingati Paskah pada tanggal 19, mari ingat baik-baik, apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik dengan Tuhan, kepada Tuhan? Salah satu peristiwa yang dicatat dan dijanjikan oleh Yesus akan selalu dikenang sepanjang masa adalah bagaimana perempuan ini memberikan yang terbaik yang dia punya, dan dia mengurapi Yesus. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita sampai dengan hari ini menghargai karena kita mengerti kenapa Yesus mau mati buat kita? Mari kita ingat sama-sama, dan kalau kita sudah ingat kasih-Nya yang luar biasa itu, mari pakai kesempatan ini untuk membuat kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Bukan cuma minta terus sama Tuhan, bukan terus ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong aku, bukan minta tolong terus sama Tuhan. Tidak salah, tetapi kita harus bertumbuh sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kak Abdiel ingat satu kali ketika Kak Abdiel diajak mamanya Kak Abdiel untuk berdoa. Beberapa kali Kak Abdiel lihat mamanya Kak Abdiel ini kalau berdoa kok sampai nangis-nangis ya. Waktu itu Kak Abdiel kelas berapa? Kelas 2 mungkin, kelas 2 SD. Kemudian Kak Abdiel berpikir, wah ini kalau nangis tak bawain sapu tangan aja supaya bisa ngelap air matanya. Dan benar, waktu Kak Abdiel diajak doa lagi, Kak Abdiel bawa sapu tangan. Untuk apa? Untuk ngelap air matanya mamanya Kak Abdiel. Yang terjadi apa? Mamanya Kak Abdiel bukannya berhenti nangis, malah tambah nangis. Kak Abdiel heran. Pulang Kak Abdiel tanya, loh kenapa mah? Kok tambah nangis? Kamu sudah belajar mengerti. Kamu sudah belajar bukan cuma melihat tapi melakukan sesuatu. Teman-teman, menjelang Paskah ini, ayo kita melakukan sesuatu buat Tuhan yuk. Kita bikin janji sama Tuhan bahwa karena kasih-Nya yang besar itu membuat kita semua menikmati keselamatan. Dan mari lakukan sesuatu dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ayo kita melakukan sesuatu buat Tuhan, bukan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk pribadi Tuhan sendiri, untuk Tuhan kita Yesus. Berikan yang terbaik yang kita bisa. Belajar dengan baik, serius dalam merenungkan firman Tuhan, menghormati orang tua kita. Ada banyak cara untuk kita bisa menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Yuk, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mau mengingat kasih-Mu, kami tidak akan bisa melupakan kasih-Mu, dan ajar kami bukan hanya menikmati kasih-Mu yang luar biasa itu, tetapi karena kasih-Mu memampukan kami untuk melakukan sesuatu buat Engkau. Kami mau belajar tidak berdiam diri, tetapi kami mau belajar melakukan sesuatu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang tahu berterima kasih, mau belajar melakukan sesuatu untuk menyenangkan Engkau. Dan kami serahkan kehidupan kami, belajar mengajarkan, belajar yang sedang kami lakukan. Biarlah kami menyenangkan Engkau
melalui akal budi kami, melalui pelajaran-pelajaran yang kami kerjakan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sudah bisa memuji menyembah nama-Mu, Tuhan. Kami sangat bersyukur atas segala anugerah-Mu, Tuhan, dan atas segala berkat-Mu, Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan, pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.